langsung mata dari penonton sama kru pemain segala macam terus mereka juga ke tukang suling. Kenapa gitu loh? Gerakannya kayak cocok dengan tangan seperti ini, dengan laga mau meloncat gitu sampai matanya tuh pelotot ke penonton semuanya. Jadi posisi baunya nih ada dari temen lu? Dari teman bang. Oke. Dan tanpa saya sadarin itu berdua sama karena saya sibuk mencari itu berdua nyari bau bangke di mana tuh temen tuh kayak persis sama seperti kayak tukang suling. Tangan dilepit seperti ini dengan tatapan ke depan, tapi enggak kanan kiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng gue, FD. Dan pada kesempatan kali ini, gue tidak akan menarasikan sebuah cerita, melainkan gue telah kedatangan seorang narasumber yang akan menceritakan pengalaman mistisnya. Dan narasumber gue ini berprofesi sebagai kru dari penyewaan sound system. Penasaran sama narasumber di samping gue? Langsung aja kita kenalan sama beliau. Halo Bang Upra. Halo. Kabar gimana nih Bang? Baik, alhamdulillah. Baik ya Bang. Oke Bang Upra, ini kalau boleh tahu kejadiannya tahun 2019, bener Bang? Betul. Yang dimana tuh Abang waktu itu masih kerja di sebuah usaha sound system ya, penyewaan sound system ya? Penyewaan sound system, betul. Oke, nah kita kan sebelumnya sempat cerita sedikit ya Bang. Iya. Di sana Abang ngalami teror oleh sosok pocong. Pocong bang. Dan itu ngikut sampai ke Abang pulang ke gudang. Oke Bang Upra, ditahan dulu untuk ceritanya. Siap. Oke, sebelum kita masuk ke ceritanya, gue mau ngucapin banyak-banyak terima kasih untuk kalian semua yang telah mensupport kami sampai detik ini. Semoga dilancarkan segala urusannya dan diberikan kesehatan untuk kalian semua. Dan buat kalian yang baru mengunjungi channel ini, jangan ragu untuk subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya agar kami makin semangat menghadirkan kisah-kisah horor lainnya di tengah kesibukan kalian. Gue rasa cukup, nggak usah berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk. Ceritanya. Begini bang ceritanya. Saya ikut gejala di bagian sound system. Dimana di situ teman saya yang punya sound system, karyawannya ada yang resign satu orang. Oh, berhenti gitu ya? Iya, jadi mereka cuma berdua. Tadi bertiga jadi berdua. Nah, saya diajaklah sama dia ikut di situ. Betulnya acara agak jauh nih bang, di daerah Bogor. Ini lokasi sound system Abang nih tempatnya di mana? Di Pondok Aren. Oh, Pondok Aren. Dan dapat orderan di Bogor. Bogor. Nah kebetulan juga yang hajatan yang mau ngawin ini juga tetanggaan masih dia dapat besan orang Bogor. Oke. Disitulah kita mulai briefing tuh. Intinya dari semua alat kita mesti cek dari salon, terus semuanya alat, bisa semua kita cek. Deal, habis asal kita berangkat karena jauh kan rutenya. Biasa kita berangkat. Pas kita berangkat, berjalan seperti biasa normal. Pas sampai lokasi, ada perasaan yang nggak enak nih di lokasi. Kayaknya tempatnya itu asing gitu maksudnya. Walaupun tuh banyak rumah tapi kayaknya asing. Tanah kosong. Emang tanah kosong itu salah satunya di situ. Itu pun untuk panggung, bukannya untuk tenda taman, bukan. Itu untuk panggung. Jadi agak jauh kita dari tuan rumah. Langsung kita pasang alat semua di situ. Salon semuanya di. Nah, saya di situ bekerja sebagai bongkar pasang. Oh, kru bongkar pasang. Iya, kru bongkar pasang sound system di situ. Ya kita lakukan apa yang kita lakukan kan, tugas kita berdua nih sama teman nih, karena kita bertiga. Selesai bongkar pasang, malam itu juga pagi juga kita cek sound, tapi nggak terlalu gede suaranya biar nggak cek sound, pokoknya semuanya ada karena dari awal
udah normal kan, udah bagus lah, udah oke. Seksi itu benar lancar. Karena pagi itu mau dipakai acara pernikahan. Ya kita pakai apa yang mic tambah kabel tuh, Wireless. kayak wireless. Nah pas ukurannya emang sekitar 50 meteran dari lokasi. Jadi kita pakai, terus itu dipakai pas acara selesai nikahan. Kita pakai belum main musik tuh, belum, cuma kayak acara-acara biasa aja ya kan, mungkin suatu acara nikahan selesai, terusnya acara tamu biasa segala macam. Deal jam 1 lewat beberapa menit mulai acara musik. Oh, musik baru mulai tuh jam 1. Musik baru mulai. Menjelang asar kita off dulu dong. Azan. Karena ada azan, kita off dulu di situ. Pas mau mainnya pas habis asar kan pasti main lagi tuh. Paling waktunya sekitar sejam setengah kalau nggak salah ya kan. Karena mau menjelang maghrib. Di situ mulai timbul keanehan, Bang. Keanehan Dari teman saya, teman situ namanya si Jaja. Nama beliau Reza, tuh panggil Jaja. Iya. Jaja. Dia itu bengong Bang di situ. Bengong. Kalau bengong, pokoknya bengong, tatapannya kosong. Ya pokoknya karena kita semua ini kan semua udah kita rapikan kan, udah kita pasangin semuanya kan, kita tinggal duduk manis. Kami ngedampingin bagian yang set. Oh, mixing. Iya. Bagian itu kita semua di situ. Cuman saya ngeliat dia kok kayaknya tatapannya kosong. Saya bertanya dong, Ja, lu kenapa Ja? Tak, ini kayaknya badan gue berat banget dibilang gitu. Lu nggak sarapan paginya? Kita kan udah makan berarti kan? Sarapan setelah nikahan pasti makan dong, kita diajak dong kan di situ, kita makan bareng kru yang di situ ada. Tapi dia perasaannya kayak kosong. Gimana sih kayak kosong? Punya kayak nggak nalar yang istilahnya mau dia tertarik gitu, nggak, kosong aja gitu, kosong gitu. Kayak bengong ya Bang? Kayak bengong gitu kan, kayak bengong. Udah tuh, bilang lu masuk angin. Nggak tahu nih, dibilang gitu kan. Nggak tahu nih, kayak badan gue nggak enak banget nih, dibilang gitu. Ya udah sini gue kerokin lah. Kita kan kayak di situ kita beli apa tuh yang geliga gitu ya? Iya. Untuk minyak itu kan. Tapi kok nggak merah, malah timbul kayak keringetan gitu dia. Saya nggak paham kalau dia kerasukan karena saya belum pernah ngalamin kayak gitu kan. Iya. Paham. Udah selesai saya urusin dia suruh istirahat dulu biar saya, karena jam maghrib kan kita istirahat di situ. Pas mau main, pas maghrib udah pasti kan HP Isa. Agak panjang nih, jedanya agak panjang. Dia pun saya ajak ngobrol terus biar dia nggak bengong, terus kenapa lu gimana bla bla bla. Ya jawabannya gitu aja. Gue nggak enak banget kayaknya. Jadi respon dia ini kayak badannya berat gitu. Kayak berat lah pokoknya dia berat lah, bawaannya berat tapi dia lemas. Oke. Kayak orang masuk angin dah. Makanya saya bilang, lu gua kerokin tapi kok nggak merah. Gitu. Udah beliin obat juga deh, tolak angin. Tolak angin tuh. Obat tapi sama, reaksinya kayak gitu juga, nggak mempan. Nggak ada, maksudnya kayak efek membaik gitu nggak? Nggak ada, cuma tetap aja dia tatapannya kosong. Kosong aja gimana sih kayak kosong gitu, ya kan? Deal, 7:30, jam 8 kurang kita main nih. Tapi kan minimal kita ilustrasi dulu, musik dulu kan. Nggak mungkin langsung ada pemain gue datang nih, baru 1-2 yang datang kan. Karena kita kan semi, bukannya OT. Jadi makan banyak orang tuh, hampir sekitar 5 orang lah pemainnya tuh. OT itu apa Bang? Organ tunggal. Organ tunggal. Nah kita seminya nih. Oh yang agak komplit sedikit. Ada kendang. Ada suling, ada melodi, ada gitar gitu. Pokoknya gitarnya 2, ada misalnya gitar 2, kendang, ada melodi gitu. Pas baru 1 lagu, temen kelojotan Bang. Kelojotan itu kayak kesakitan atau gimana Bang? Kayak orang kerasukan gitu. Walaupun saya ngomongin tapi gimana sih, berontak gitu. Oh berontak, oke. Di bawah panggung. Dia bukan di panggung, di bawah panggung. Saya kan bisa nemenin bagian setting tuh. Iya. Saya bilang sama bos setting itu, teman saya juga, Bang, itu dia kenapa Bang? Tapi karena semuanya lagi musik lagi main kan, dia nggak mungkin dong ninggalin kan, karena dia mesti ngepasin semua suara kan, gitu segala macam. Saya sedang meninggal, lu kenapa Ja? Lu kenapa Ja?
gitu. Kayak macan gitu. Oke. Gerung. Gua nggak terima. Dia ngomong kayak gitu, Bang? Iya, gua nggak terima. Gua terganggu. Loh, gua kaget, gua panik. Gua samperin lagi tuh, karena tuh mesti turun naik panggung kan. Gua naik lagi ke panggung, bilang sama bang, itu bang dia kenapa bang? Ya tetap itu dikasih ke temen orang lain untuk buat ngawasin. Nah dia turun, nah dia berbisik, dia kesurupan nih. Hah? Kesurupan? Saya kaget dong. Kesurupan? Kesurupan apaan? Ini kesurupan nih. Di sini ada orang pintar nggak? Nah saya tahu, saya kan bukan orang sini. Iya. Kan gitu ya, saya bukan orang sini. Akhirnya ada penonton di situ yang orang situ asli masih tahu ke Pak RT. Mungkin Pak RT karena Pak RT mungkin juga sesepuh di situ juga, iya. RT juga. Dia panggil Pak RT, panggilin, dia tetap gurung-gurung tuh. Kok nggak terima, kok diganggu. Ya, kalau saya pribadi, begini kesurupan ya, dalam hati gitu kan. Oh, lu juga baru ngeliat Bang, baru yakin yang model kayak gitu? Iya gitu. Selama ini biasa aja kan kita di situ saya orang baru di sound itu orang baru. Dapat main jauh ya biasa aja. Nggak ada jor atau nggak ada istilahnya yang pikiran negatif dah, yang positif aja gitu kan ya. Mungkin kalau dia mah nggak tahu gimana gitu kan. Ya udah salah satu dari penonton juga manggil ke PRT. Datanglah singkat cerita datanglah PRT ke lokasi tempat kejadian. Disembuhin lah teman saya di situ. Tapi kalau saya masih ngeliat itu 8 kosong masih, cuma disembuhin. Setelah teman gue disembuhkan sama PRT, diajaklah mereka ke rumah tetangga sebelah. Oh, diungsiin dulu, takutnya mengganggu. Oke. Nggak lama kemudian, tiba-tiba salon mati sebelah bang. Speakernya mati? Salon mati sebelah. Nggak mungkin dong langsung kita matiin tuh lagu. Tetap berjalan kan, dan cuman nih yang punya sini panik. Yang buat ini panik, kok bisa mati? Kita kan udah free fire tuh udah bagus. Ya sebelumnya udah dicek. Udah cek sebelumnya ya kan, cek segala macam tuh bagus, kok mati? Tetap musik berjalan karena baru setengah lagu, tetap berjalan. Tiba-tiba bang, tukang suling ngelempar, kalau nggak ngebuang tuh apa sih kaki apa namanya? Oh, stand mic-nya bang. Fokus menonton ke wajah dia kan, menonton kan fokusnya kan ngatin dia. Dan dengan tiba-tiba dia kayak orang sholat bang tangannya. Iya. Terus dia diri. Setelah sangat soalnya yang kanan ini tuh pegang suling. Tapi dia begini, terus dia berdiri. Matanya pelatat, pelotot, ke seluruh penonton pelatat, pelotot. Itu dia kenapa bang? Saya kurang tahu juga. Kalau yang tadi saya tahu sih, kalau maksudnya kalau dia kesurupan, ya mungkin kayak teman saya tadi gitu kesurupan kali gitu. Cuma dia pelotot, gitu kok. Gerakannya kayak pocong gitu bang. Pocong? Kayak pocong bang, mau loncat-loncat gitu. Anjir. Dia udah berdiri, dia baru mau satu langkah, loh. Penonton minggir dong, agak ngejauhin tuh panggung. Panik kan? juga ya? Panik lah. Nah setelah itu panggil lah PRT bang. PRT dipanggil, dipegang sama PRT, tangannya langsung turunin lagi seperti biasa. Diturunlah mereka, dibantu sama warga, turunlah dari panggung. Itu musik berhenti total bang. Musik berhentiin dulu bang total. Itu langsung berhenti semua tuh berarti? Langsung berhenti semua bang. Langsung mata dari penonton sama kru pemain segala macam terus mereka juga ke tukang suling. Kenapa gitu loh? Gerakannya kayak cocok. Dengan tangan seperti ini, dengan laga mau meloncat gitu, sampai matanya tuh pelatat ke penonton semuanya.
Dibawalah ke bawah, dibantu. Nah, itulah komunikasi PRT. Oh, kira Pak RT ini Ya, ada karena komunikasi. pakai bahasa Sunda, saya nggak ngerti bahasa Sunda. Iya. Jadi saya nanya ke PRT, PRT, kenapa sih? Dia merasa terusik, Bang. Terusik, Bang. Dengan keberadaan musik di situ dia merasa terusik, Bang. Akhirnya tukang suling diungsiin ke rumah yang punya hajat. Oke. Nah, selang berapa menit kemudian musik main lagi, Bang, karena tuan rumah nyuruhnya main lagi. Dengan kejadian yang kayak gitu tuh tuan rumah masih tetap maksain buat main. Tetap ke Bang, masih main. Oke. Karena belum malam juga sih, Bang, baru setengah 10. Itu baru jam setengah 10 malam. Jam 10. Itu artis yang kedua. Baru menaik artis yang kedua. Setelah nyanyi beberapa lagu, kejadian seperti itu. Nyetir musik main tanpa tukang suling. Pas nyanyi lagu yang kedua, si penyanyi ini minta lagu penonton nih, mau lagu apa gitu kan ya, yang pasang-pasang gitu. Dia pindah lagu. Pas pertengahan, malah dia, Bang, yang jatuh, pingsan, Bang. Lagi nyanyi, pas lagi mau nyanyi itu mau melodi, karena mau masuk ke rap kan, langsung jatuh, Bang. Bubrak. Panik semua orang, Bang. Masuk saya juga, termasuk teman saya juga yang punya alat. Terus selang 1 menit nangis, Bang. Nangis. Dia pingsannya nggak lama. Habis jatuh, sadar, bangun, nangis. Itu kenapa, Bang? Nggak tahu juga. Pokoknya nangis. Gimana kayak perempuan gitu nangis. Nangis. Panggil lagi Pak RT. Kalau menurut saya mungkin Pak RT sesepuh di situ kan. Jadi ya tua sepuh juga, diangkat RT juga. Oh, oke. Ya itu ya, kayak tadi, masa terganggu lagi. Akhirnya diajak ngomong lagi dong Pak RT. Ya ngomong lagi Pak RT dengan bahasa Sunda. Karena yang musik itu mungkin Sunda kali ya. Ya udah, karena saya bertanya ke Pak RT, seperti kayak tadi deh, bilang gitu. Merasa terusik, merasa terganggu. Karena udah merasa nggak nyaman, semuanya udah merasa panik, udah pada parno. Udah, musik cut, tutup. Oh, kita berhenti tuh. Berhenti. Tuan rumah gak nyariin, udah tutup aja deh katanya. Oke. Tutup aja, musik berhenti. Semuanya udah pada turun nih dari panggung. Saya nyiapin bongkar-bongkar dong. Ya, bongkar-bongkar dari salon segala macam. Dari salon yang mati pun ya kan, saya bongkar di situ juga, saya masukin ke mobil, tinggal tunggu kita arah balik. Cuma karena masih malam, ya kita nunggu agak pagian. Oh. Seperti mungkin sekitar jam 2 kita berangkat arah balik. Karena temen juga kan masih dalam keadaan lemes. Iya, masih belum normal, belum iya. fit banget ya, nunggu dia juga. Nah, juga bilang sama dia, saya samperin dia juga, saya bilang nggak usah bantu-bantu, biar kita aja yang bekerja. Oh, jadi lu semua tuh yang handle tuh? Iya, berdua sama yang punya sound. Singkat cerita, Bang, setelah kita packing semuanya barang, alat pun gak ada yang ketinggalan, sudah cek semuanya ya, kita pamitlah ke tuan rumah. Oke. Pamit sama tuan rumah, sama PRT, cuman pada saat itu PRT berpesan, Dek, temennya jagain, jangan suruh bengong. Ya PRT, insya Allah saya jagain. Terus kita salaman semuanya. Temen juga dalam keadaan juga masih lemas, tapi masih bisa berdiri, lemas. Nah, saya bopong lah sendiri, ya kan. Supir udah nungguin, temen saya ada nungguin di mobil. Udah, saya sapit tuh di tengah-tengah. Supir dia baru saya. Baru selang berapa meter dari situ, bau, Bang. Bau. Tahu bau, Bang? Bau bangke, Bang. Bau bangke, Bang. Bau banget, Bang. Sampai tuh kaca saya turunin.
Satu apa full satu nutup kaca. Tetep bang masih menyengat hidung. Akhirnya supir dia pinggirin tuh mobil. Situ kita berdua nih, teman saya tengah ini, saya tinggal di tengah-tengah apa di depannya teman mobil itu. Saya berdua nih nyari nih bau bangkai di mana. Oh, nyari sumber bau. Sumber bau itu. Bisa dikelilingin semuanya, tetap ada di tengah-tengah bang. Di jok itu, di jok mobil itu yang kita tumpahin bertiga itu. Jadi posisi baunya nih ada dari temen lu. Dari teman bang. Oke. Dan tanpa saya sadarin itu berdua sama karena saya sibuk mencari itu berdua nyari bangkai, bau bangkai di mana tuh. Temen tuh kayak persis sama seperti kayak tukang suling. Tangan dilepit seperti ini dengan tatapan ke depan, tapi enggak kanan kiri. Ke depan. Fokus ke depan. Saya bengong berdua, ngapain nih? Ya kan? Kenapa lagi nih orang? Kan gitu ya, kenapa lagi nih jajak nih? Udah. Kebetulan di situ ada ya warung sih, warung rokok lah, warung rokok itu. Situ. Nah, saya pun bertanya ke dia. Dia juga sempat ini sih kesal kita beli sebentar. Temen saya tinggal tuh. Oh, jadi Mobil nggak jauh sih, nggak jauh. Saya tinggal sekitar 3-5 meteran lah. Tukang itu ngeliat. Maksudnya ngeliat? Itu pocong bang di mobil. Anjir. Jadi yang dilihat sama tukang warung itu Pocong bang. bukan temen lu? Saya bertanya, bang itu teman saya. Bukan, itu pocong bang. Anjir. Akhirnya saya berdebat sebentar, saya bilang itu yakin tuh teman saya, dia tetap yakin dengan yang dia lihat. Saya yakin dengan keadaan tuh teman saya. Akhirnya gue berdua sama temen gue itu suruh jagain warung. Dia pulang lah ke rumahnya manggil kakeknya. Pas sampai di warung, kakeknya melihat tuh pocong, bang. Oh, jadi bener yang dilihat Di mobil itu pocong. Di mobil itu pocong, bang. Akhirnya gua yakin dengan penglihatan gua tuh temen gua. Nah, si kakek-kakek itu sama cucunya ngeliat pocong. Ya gua minta tolong dong sama bapak itu, sama kakek itu, kayak bisa sembuhin kakek temen saya, kayak. Oke. Akhirnya disembuhin sama kakek itu. Setelah udah agak baikan dia, saya ajak dia ke warung itu, warung kakek cucu itu dikasih air putih sambil berpesan sama seperti yang Pak RT ucapin, Jangan bengong. jangan suruh bengong, kalau bisa ajak komunikasi, ajak ngobrol, gimana caranya, jangan suruh bengong. Dia udah kelihatan udah cukup untuk dia bisa balik, ya sajaklah dia balik. Kita menunjukkan perjalanan lagi ke Arah pulang. Biasalah, karena emang itu udah malam juga ya kan, udah malam juga, udah agak sepi juga. Terus kita balik sampai di lokasi di gudang. Kita puter arah biar itu mundur, bang. Itu mundur. Temen saya si Jaja itu saya keluarin dari mobil, saya ajak keluar dari mobil itu, saya taruh di rumah yang punya sound. Saya terakhir di situ, saya berdua bongkar, bang. Bongkar sound yang tadi saya faking. Oke. Bongkar. Selesai saya bongkar, tuan rumah juga kecapean, dia mau istirahat sebentar. Nah, saya dikasih kunci mobil buat masukin mobil ke garasi, bang. Parkirin mobil ke garasi. Begitu saya buka pintu, bang, kaget bukan kepalang, bang. Kaget saya. Astagfirullahaladzim. Pocong, bang. Ada pocong, bang. Masih ngikutin, bang. Anjir. Yang awalnya itu awalnya yang di perjalanan itu teman saya, ini mah teman saya nggak ada, ini benar pocong. Anjir. Dengan yang gaya yang sama, dengan nada yang dengan ini tatapan yang sama.
Saya sih nggak ngeliat, cuman dia dengan seperti ini fokus ke depan bang, nggak nengok kanan kiri. Jadi lu ngeliat posisi dari samping ya bang? Samping pasti setir bang, karena saya kan pengen nyalain tuh mobil. Iya. Ini saya kabur dong, saya kabur. Saya ada langsung kepikiran ke saya punya ustadz, karena rumahnya nggak jauh dari masjid. Nah saya arah ke masjid. Dari situ saya assalamualaikum. Nah kebetulan juga posisi itu udah siap-siap mau ngaji, karena masih jauh subuh kan. Bisa kan kalau orang kayak gitu kan tekun tuh ya kan. Iya. Ya jam-jam segitu bagi dia tuh saatnya buat ngaji dah. Nah, saya baru buang ke arah. Ada apa bang? Ada apa bang? Ada pocong tuh Ustaz. Di mana? Di mobil. Ada pocong di mobil. Dia nggak yakin, nggak percaya gitu. Maksudnya dia nggak percaya. Tapi dengan wajah saya yang udah panik, akhirnya dia percaya. Sarung saya berdua sama Pak Ustadz itu ke gudang, ke mobil itu. Belum saya jalanin kan, karena buka pintu itu. Kalau yang punya sound sama teman saya mah udah agak jauh, udah gelepakan. Dia udah merasa capek, dia tuh pikirannya tuh udah capek, dia karena capek, dia udah nggak mikirin kemana-mana ya kan. Istirahat lah gitu kan. Udah. Akhirnya selesai itu dibaca-baca tuh dia pergi, tanyalah Pak Ustadz, kamu dari mana? Habis main sound, habis main musik di daerah Bogor. Dia tuh ngikutin. Jadi itu pocong ikut bang? Ikut rupanya dia. Jadi mulai dari Pak RT terus sampai yang Warung. kakeknya yang bukan warung pun belum nuntasin, cuman ngasih arahan doang. Jadi belum bisa ngusir dia. Ya saya nggak tahu entah bagaimana dengan polisi atau ngusir dengan Pak Ustadz. Ya saya bilang, tungguin, saya mau masukin mobil dulu dah. Oh lu masih takut ya? Ya masih takut. Kata udah tungguin, kayak gitu. Udah, aneh tungguin bilang gitu. Udah, terus saya parkirin, saya serahin kunci ke, saya nggak cerita ke ini ke yang punya mobil. Punya mobil. Ya. Setelah gua serahin kunci ke yang punya mobil, ya kan, gua balik ke rumah bang. Besoknya badan gua nggak enak bang. Nggak enak, entah itu kayak sih gue kecapean bang. Iya karena tapi memang 3 hari bang. 3 hari? 3 hari itu bukan kecapean bang. Bisa jadi juga ya, karena memang kan dari pas terakhir temen abang sakit tuh, yang pas mau ngangkatin barang, betul, sampai nurunin barang, abang betul, doang tuh yang kerja tuh. Iya. Bisa jadi berdua sama gitu. yang punya sound, berdua sama dia yang bisa di situ. Nah, setelah 3 hari gue udah agak baikan, gue ke rumah yang punya sound. Situ gue mau keluar aja dah, mau resign. Cabut akhirnya. Cabut bang gue. Ya dia pun menyayangkan sih sebenarnya, cuman ya udah nggak apa-apa deh. Pas itu kan langsung gak lama COVID bang. Oh iya. Jadi semua musik tuh di-cut, keramaian tuh di-cut semuanya. Ya, berhenti total di situ. Gue juga udah berhenti, udah nggak kecimpung lagi di sound lagi. Temen gue udah nggak kemana-mana lagi, ya kan? Karena emang bilang tadi nggak boleh ada keramaian kan, ya kan? Udah tutup. Gue terima hasil kerja gue, dikasih sama dia. Udah gue pamit. Udah. Ya bang, segitu aja sih pengalaman yang gue alami waktu gue masih kerja di sound system. Oke Bang Kopra, gue ada satu pertanyaan nih Bang. Ya. Jadi kan kawan abang nih, yang si Bang Jaja. siapa? Bang Jaja. Bang Jaja. Ya. Setelah dia mengalami beberapa kali kesurupan, akhirnya kan terakhir tuh dia disembuhin sama si kakek-kakek yang di tengah jalan ya, yang warung itu ya. Iya, warung rokok itu. Nah, sesampainya dia di gudang, sesampainya dia di rumah,
Bang Kupra ada kabar nggak dia ngalamin apa lagi gitu, atau masih sering kerasukan atau gimana? Alhamdulillah sih enggak bang, Enggak. ya, biasa aja. Cuman setelah saya sakit 3 hari, saya minta resign bang. Oke, resign juga. Saya resign bang. Nah setelah saya resign, seminggu kemudian dia resign. Dia resign juga. Resign juga. Tapi Bang Kupra tahu alasannya dia resign kenapa? Itu saya kurang tahu. Oh, dia nggak terbuka. Jadi dia nggak ngejelasin. Pokoknya dia saya resign, selang seminggu dia resign juga. Oke Bang Kupra, makasih banyak ya udah menyempatkan waktu untuk bercerita di Penatua. Oke, sekian untuk video kali ini. Ambil sisi positifnya dan buang jauh-jauh sisi negatifnya. Dan gue juga mau mengingatkan bahwa keberadaan kita di sini tiada maksud untuk menakut-nakuti. Kita hanya berbagi pengalaman dari apa yang pernah dialami langsung oleh narasumber kita. Oke, gue rasa cukup. Gue Refdikul dari Penatua dan Bang Kupra pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.